Oke, selamat siang. Materi hari ini seperti biasa, teman-teman bisa ambil dari ULS. Lalu memang habis setelah materi hari ini itu ada pekerjaan pribadi ya, tugas lah seperti itu. Dan tugasnya itu harus diselesaikan. Kalau saya set di ULS itu adalah hari ini jam 15.45 seperti itu. Jadi memang materi terus setelah itu teman-teman akan mengerjakan. Nah, tugasnya sih kalau yang sudah buka materi harusnya sangat simpel ya. Dan materi hari ini juga sangat simpel gitu ya, tidak terlalu susah dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman boleh coba kerjakan sendiri seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang CLI atau oh ya, sebelum saya masuk materi, maaf, kuisnya kemarin bagaimana, bisa? Lumayan, Bu. Lumayan ya, lumayan itu kalau misal A, B, C, D, A itu very good, B oke, C not very good, tapi tidak juga jelek sekali gitu ya. Saya nggak mau nilai D, A, B, C. Lumayannya di antara rentang A, B, C, D mana? AB mungkin, Bu. AB mungkin, Bu. AB mungkin. Oh ya, jadi B besar ya, B plus ya. B yang menuju ke A ya, B besar ya. Seperti itu ya. Oke. Waktu yang diberikan cukup untuk mengerjakan, kalau nggak salah kalian dapat 40 soal ya dalam rentang waktu 2 jam. Cukup mengerjakan 40 soal tersebut? Cukup, Bu. Oke, good. Kayak gitu. Sempat untuk googling jawabannya? Teman? Gak apa-apa, saya cuma nanya aja, jangan takut, saya tidak akan, oh ya kalau sempat berarti nanti waktu dikurangi, enggak juga, kayak gitu. Sempat, Bu, waktu ada soal nyari port dari virtual machine itu, Bu, atau? Oke, berarti sempat untuk googling ya, ada waktu sejenak untuk googling ya, dan bisa menyelesaikan segala sesuatu, tidak terburu-buru ya. Oke, nggak masalah sebenarnya kan, karena saya sih ya tipikal gini, online seperti ini, ya kita sebagai dosen juga tidak bisa berharap untuk ideal, bahwa tidak bisa googling dan lain sebagainya gitu ya, sama sekali tidak bisa ideal. Jadi ya tidak masalah ketika teman-teman menggunakan waktu pekerjaannya itu mungkin ada 1-2 nomor atau ya apa untuk googling seperti itu. Oke. Saya masuk materi hari ini. Materi hari ini harusnya sederhana, makanya itu dan saya untuk materi hari ini saya tidak pakai Windows 10 ya, kayak gitu ya. Ya seperti saya bilang berat. Jadi akhirnya karena materi ini adalah CLI atau Command Line Interface, di mana kalau di Windows untuk bisa menjalankan CLI-nya itu pada CMD, atau sebenarnya CMD itu adalah, Bu, give a reason itu dinilai juga Kak? Iya, dinilai juga give a reason-nya, kayak gitu. Sebenarnya give a reason tuh, Bu, semua pertanyaan kalau dikasih give a reason kayak gitu ya, supaya itu menandakan untuk menilai apakah Anda itu pilih ngawur, karena kan kebanyakan pilihan ganda tuh, pilihannya tuh ngawur, kayak main hitung kancing gitu kan, kayak gitu, atau ya memang ada reasonnya kenapa memilih itu tujuannya, apakah dinilai iya. Jadi antara pilihan dengan reasonnya harus sejalan seperti itu, kayak gitu. Nah untuk reason, karena waktu juga cukup mepet dan lain sebagainya, ya tidak usah terlalu panjang, atau kalau pas saya sih tidak menyarankan seperti itu, ya udah Anda ketik aja apa yang ada di pikiran Anda gitu ya untuk reasonnya seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab ya, siapa Jevan ya? Iya, Bu. Oke, balik lagi. Iya, CLI, jadi Command Line Interface, atau kalau misalnya di Windows, itu CLI-nya, Command Line Interface-nya itu adalah CMD, gitu atau CMD. Nah, CMD ini adalah sebenarnya kepanjangannya adalah command, gitu ya. Nah, atau ada yang bilang command prompt, gitu ya, tempat untuk, itu adalah CLI-nya punyanya Windows, namanya bisa CMD, bisa command prompt, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, sebenarnya command line interface itu adalah tempat atau wadah di mana kita itu bisa memberikan komen, memberikan perintah. Nah, perintah ini pasti, namanya juga komputer ya, kayak gitu ya. Nah, perintah ini pasti punya keyword, punya dictionary gitu ya, seperti itu.
Oke, enggak apa-apa Ilham, thank you. Saya juga rekam. Thank you udah informasi. Punya keyword dan punya dictionary. Artinya apa? Kalau misal komenmu sesuai dengan requirement dictionary-nya, requirement kamusnya, maka perintahmu akan dijalankan. Tapi kalau misalnya perintahmu tidak sesuai, komennya tidak sesuai dengan dictionary, mungkin ya kita lupa atau kita tidak tahu, ya berarti sistem komputasinya tidak akan menjalankan perintah, malah akan memberikan pesan error gitu ya, atau penyampaian bahwa perintah atau this comment is invalid lah, at least kayak gitu, perintah ini tidak tepat gitu ya, atau invalid dan seterusnya. Nah itu konsepnya CLI. Nah konsepnya CLI Command Line Interface ini is not, tidak hanya ada pada Windows, beberapa di tempat lain gitu ya juga punya CLI-nya sendiri-sendiri. Mungkin kalau teman-teman, adakah teman-teman yang pernah menjalankan sistem operasi Linux? Pernah, Bu. Nah, mungkin teman-teman yang menjalankan sistem operasi Linux yang akan lebih sering menggunakan konsep CLI seperti itu. Atau kalau teman-teman yang sudah pernah nyoba-nyoba jaringan, mungkin waktu SMA kali ya ada kegiatan ekskul jaringan, entah itu membuat pakai simulasi di packet tracer sekalipun, untuk di bagian routernya gitu ya, itu juga ada CLI-nya sendiri seperti itu. Dan juga beberapa hal yang lain. Jadi kalau kita ngomong CLI atau Command Line Interface, ini dipakai secara umum di beberapa tempat atau beberapa yang memang sistem komputasinya atau device, bukan sistemnya ya, device perangkat komputasinya itu memang memiliki dictionary untuk menerima komen. Nah kebanyakan beberapa sistem komputasi punya gitu ya untuk menerima komen. MacBook juga iya gitu ya, macOS dan lain juga sama seperti itu. Nah yang hari ini jadi materinya kita itu adalah yang comment prompt punyanya Windows, CMD-nya Windows. Teman-teman boleh belajar sendiri, seperti saya bilang, googling aja sudah banyak. Bahkan kemarin sempat saya googling ada salah satu link yang cukup baik, kayak gitu. 17 komen yang perlu diketahui ketika menggunakan Windows gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti saya pakai comment prompt punyanya Win7, punyanya saya, kayak gitu ya, bawaan dari laptopnya saya, sehingga saya tidak perlu buka VM saya. Nah nanti untuk teman-teman coba aja pakai di Windows 10-nya, yang punya bawaan Windows 10 ya udah pakai yang di situ, pokoknya senyamannya kalian. Sejauh ini sampai detik ini CLI atau comment prompt ya, saya nggak ngomong CLI lagi karena gede, comment prompt atau CMD untuk Win 7 dan Win 10 mirip kayak gitu, sama, tidak ada perubahan. Nah itu ya basisnya kan operating system Windows yang masih yang terbaru, jadi sama, tidak ada perubahan. Nah itu yang pengantar di awal tentang materi hari ini. Kita akan bahas tentang CLI. Nah, googling maksudnya Anda bisa Google segala macam. Kadang-kadang saya juga lupa soal CLI-nya gitu ya. Apa sih komennya gitu ya? Saya lupa komennya. Ya googling aja gitu ya. Komen untuk ini apa? Tapi memang betul ada beberapa komen basic. Sebenarnya komen-komen yang kita lakukan dengan comment prompt ini bisa kan Bu diganti alih fungsikan dengan mouse. Jadi tidak perlu lah atau dengan mouse atau dengan user interface yang disediakan oleh operating system. Dalam hal ini mungkin yang akan kita pakai sebagai bukti adalah Windows kayak gitu. Ya bisa kayak gitu. Tapi untuk hal tertentu, misal saya ingin menjalankan server di tempatnya saya, di Windows saya ini atau di komputer ini saya set sebagai server station mini, super duper mini sih lebih tepatnya gitu ya. Nah itu mau tidak mau saya akan aksesnya melalui command line seperti itu. Atau saya menjalankan pemrograman Python gitu ya. Ada pemrograman Python itu kalau saya run dan lain sebagainya tanpa dengan bantuan text editor apapun, salah satunya adalah Notepad ataupun yang lain yang lebih respect, dalam hal ini lebih advance daripada Notepad biasa, tapi juga bisa menjalankan Python. Itu misalnya seperti itu, Python-nya ini adalah untuk menyerang gitu ya, menyerang komputer lain atau dan lain sebagainya, atau Python ini untuk mendeteksi serangan atau mendeteksi apa yang masuk. Nah ini saya akan dibantu dengan comment prompt gitu ya.
dalam hal ini adalah CLI-nya, itu akan dibantu. Jadi sebenarnya CLI ini cukup penting buat teman-teman kalau bekerja di antara middle end sama back end seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa di front end mungkin merasa bahwa tidak terlalu penting untuk tahu tentang CLI seperti ini. Nah, di mata kuliah ini operating system you have a basic hands-on experience on CLI gitu ya. Jadi punya basic experience di sana gitu ya, dasarnya at least tahulah. Masa teman-teman yang berkecimpung di teknik informatika, terlepas bahwa teman-teman adalah teknik informatika atau SIB gitu ya, jurusan SIB atau jurusan MM gitu ya, masa tidak pernah tahu untuk mengakses CMD, tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh CMD gitu ya, dan lain sebagainya. Karena dianggap itu adalah seperti saya memberikan komen melakukan sesuatu tanpa ada user interface, sebenarnya seperti itu. Oke, saya langsung aja ya, saya nah ini saya lagi buka PowerPoint saya, bisa dilihat bahwa judulnya adalah Windows Command Line Interface, berarti CLI pada Windows kayak gitu, karena ya beda operating system dan lain sebagainya juga beda, tapi kurang lebih tampilan CLI-nya ya selalu mirip lah seperti itu sih. Dictionary-nya ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, tapi ya tetap ada penyesuaian sedikit-sedikit. Ya, kalian mendengar ada donat lewat depan rumah saya? Oke, jadi command line interface CLI kalau berdasarkan definisi ya hari ini sih sebenarnya kita belajar teori ya di sistem operasi dari awal ya, dari week 1 sampai sekarang week 6 kebanyakan basisnya adalah teori, walaupun kalian punya hands-on experience tapi hanya sekedar mencoba gitu ya, hanya sekedar oh ya berhasil titik gitu. Karena memang levelnya sampai di understanding, yaitu pemahaman seperti itu, tidak sampai di implementation kayak gitu ya. Mungkin sampai implementation tapi tidak yang dalam. Jadi ya akan selalu dimulai dengan teori dan pengertian. Jadi CLI ini adalah mekanisme interaksi antara sistem operasi dan perangkat lunak komputer atau software komputer gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan perintah. Sehingga dia akan namanya juga perintah, command gitu ya. Berarti menjalankan perintah tersebut gitu ya. Kita memerintahkan untuk dijalankan seperti itu. Nah, kalau misalnya command prompt tempat untuk saya mengetikkan di Windows itu adalah CLI-nya, itu mengetahui perintahnya sesuai dengan dictionary yang ada, maka oke akan dijalankan. Kalau tidak, maka dia akan memberikan istilah invalid kayak gitu. Nah, CLI di sistem operasi Windows itu diakses melalui CMD atau command prompt gitu ya. Sebenarnya CMD ya command. Oke, jadi command prompt atau CMD ini adalah tool CLI ya, sebuah tool CLI di Windows seperti itu. Nah, kita bisa kebetulan kalau laptop saya sih saya set cuma ada satu gitu ya, administrator tok seperti itu, atau ya Anda bisa user biasa. Intinya di CMD ketika mau ngatur dan sebagainya itu hak akses pasti akan diberlakukan kayak gitu ya. Pasti paling banyak hak akses disediakan adalah untuk yang administrator. Oke, jadi ini kita bisa, kalau saya sih otomatis kayaknya administrator di sini. Jadi Anda bisa run as general user atau ya run as administrator. Kebetulan ini kan sama. Ya bagaimana caranya ya, Anda kalau komputer sekarang adalah administrator atau owner komputasi ya, silakan Anda log out dan masuk sebagai user ya, Anda bisa akses CMD gitu ya. Seperti itu ya. Ketikkan aja kalau saya pakai Win7 ya, ketikkan aja CMD gitu kan. Nanti keluar komennya ya, ini awalnya dia akan masuk di sini gitu ya, masuk di punyanya saya, users Mayolook kayak gitu ya, kelihatan. Oke, lalu ya Anda ini bisa konfigurasi, klik kanan di toolbar. Kalau saya sih selalu default aja sih bawaan seperti ini ya. Klik kanan di toolbar dan pilih properties.
sorry, di toolbar pilih properties ya, Anda bisa ganti dan lain sebagainya ya, Anda bisa lakukan itulah, seperti itu. Oke, nah sekarang beberapa perintah CLI pada Windows gitu. Banyak sih, teman-teman boleh nyari gitu ya. Nah, caranya sebenarnya perintahnya itu ada komen, lalu ada argumennya, spasi, argumen gitu ya, dan seterusnya. Jadi isinya adalah komen apa, kamu minta copy, move, delete, directory, dir gitu ya, atau mkdir dan seterusnya. Jadi mkdir itu hanya create dir gitu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung sih mau seperti apa. Nah ini komen gitu ya, ini CMD komennya seperti itu. Anda bisa klik help dan Anda bisa lihat contoh misalnya ya, ini ada beberapa gitu ya, tools, ada move, ada if, ada mkdir, create a directory. Ini yang paling sering sih. Bu, ingat semua nggak ya? Enggak sih, kayak gitu ya. Kalau saya butuh ya tinggal Google, kalau saya lupa dan saya butuh ya tinggal Google aja kira-kira itu apa, seperti itu. Dan memang nggak harus dihafal gitu ya, kecuali biasanya kalau kita berhubungan dengan sistem komputasi seperti ini, kalau kita sering pakai ya merasuk di otak kita gitu kan, seperti. Tapi kalau lupa atau apa itu sesuatu yang sangat wajar, jadi tidak perlu dihafal sih teman-teman, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini, yang ini itu adalah current directory-nya, seperti itu current directory. Nah, Anda juga bisa menggantikan directory gitu ya, menggantikan directory ke tempatnya lain. Nih, misalnya CD gitu ya, CD titik 2 pindah ke directory yang sebelumnya. Ini CD adalah pindah ke directory lain, seperti itu. Nah, ada contoh misalnya saya mau keluar sampai di, kalau CD titik ini nanti keluar sampai ke user kalau tidak salah. Nah, jadi yang sebelumnya. Nah, kalau saya CD backslash seperti ini, dia benar-benar keluar gitu ya. Misal saya taruh dia kalau CD seperti ini, dia benar-benar keluar sampai di rootnya, ya. Dia kan keluar sampai di C seperti itu. Nah, kalau Anda mau masuk, misal saya masuk, ini pindah ke direktori yang lain. Mau masuk, saya masuk ke CD Windows misal. Nah, dia akan masuk ke Windows seperti itu. Ini contoh seperti itu. Atau gini, saya balikkan ya. CD user gini, terus Anda bisa CD. Nah, saya seperti ini. Nah, ini akan masuk kayak gitu. Ya, tidak ada masalah. Saya main-main ini, dia menjalankan perintahnya sesuai dengan harapan saya. Kalau misalnya salah, ya dia akan memberikan invalid. Nah, ketika dia memberikan sesuatu informasi, maksudnya pemberitahuan bahwa ini invalid, ya nggak usah takut. Nggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Berarti ada yang salah pada komenmu. Lihat lagi aja, atau ada yang tidak sesuai pada komennya, entah itu tidak sesuai pada direktorinya, atau typo, dan lain sebagainya. Ya tinggal dilihatin lagi, seperti itu. Itu aja sih. Oke, nah pertama kalau ngikutin yang di PowerPoint ini, Anda diminta untuk buat folder di directory ini, kayak gitu ya, di directory Anda. Kalau saya sih akan buat foldernya di D, saya nggak buat di C ya. Jadi saya keluar dulu, setelah itu saya pindah ke D. Jadi saya buat masuk ke D. Nah, masuk ke D saya mau apa? Nah, saya kalau di contoh yang ini membuat foldernya manual. Anda pergi ke folder yang dituju lalu create manual seperti itu. Nah, ini saya coba di komputer saya. Nah, D-nya ini belum ada gitu ya. Belum, ini D saya ya, nggak ada yang aneh-aneh kan. Di D saya ini belum ada apapun yang mau saya create. Nah, saya bisa create di sini. Misal kalau saya mau create, maka create sebuah folder ya sesuai dengan permintaan di sini. Saya create sebuah folder
SO 2021 gitu ya. Jadi di sini saya belum ada folder tersebut ya, bisa dilihat belum ada. Jadi mkdir ini mkdir create folder kayak gitu. Nah, ini ada tahu harusnya SO 2021 sudah tercreate ini seperti itu. Nah, setelah itu saya cek apakah ada folder ini. Jadi saya dir untuk masuk ke folder yang ini, itu direktori ya 2021. Nah, ada nih direktorinya ya, belum ada no files dan lain sebagainya. Seperti itu, ada jump create dan lain sebagainya ada. Nah, setelah itu buat folder KPA KPE di dalam folder SO 2021. Nah, di dalamnya kan seperti itu. Jadi saya harus masuk ke dalam SO 2021, maka saya cd nah kalau misalnya nama foldernya itu tanpa spasi, maka bisa langsung. Tapi kalau ada spasi, Anda pakai petik. Harusnya di PowerPoint ada sih penjelasan soal itu. Entah di bagian ini nih. Jika nama folder memiliki spasi, maka diawali dan diakhiri dengan petik seperti ini kayak gitu. Tapi karena kan foldernya kita tanpa spasi tadi kan ya. Jadi nih, kalau saya buka SO 2021-nya kosong, 2021. Oke, nah sudah masuk nih D, SO 2021 ya. Sudah minta tadi buat KPA sampai KPE ya. Mkdir KPA. Ini kalau mau pergi ke komen yang sebelumnya, yang sudah pernah diketik, karena ya dapat saya ketik ulang pergi sebelumnya, bisa tekan anak panah atas, kayak gitu, anak panah atas lagi, nah ini dia akan tekan, terus Anda bisa tekan anak panah bawah, gitu ya, untuk yang terakhir, paling baru, seperti itu. Ini saya ganti KPB, saya ganti KPC, KPD, KPE, ya mungkin ini membosankan ya, ini langsung muncul gitu ya. Nah, apakah ini bisa saya pakai dengan user interface yang ada ya? Bisa aja gitu ya, Anda tinggal create new folder dan segala macam. Nah, ini contoh kita memberikan komen kepada Windows untuk melakukan sesuai dengan yang kita perintahkan. Seperti itu. Oke, setelah saya selesai buat KPA sama KPE di dalam folder SO 2021. Kalau yang di PowerPoint ini Anda buat foldernya manual lalu cek gitu ya. Nah, ini saya bisa tulis dir KPA ya, seperti itu. Nah, terus, itu LP. KPA. Nah, saya dir KPA, tadi sorry ya, file not found, karena saya dir LPA. Yang betul adalah dir KPA, ini ada kayak gitu. Atau saya bisa CD, saya dua dulu, lalu saya dir SO 2021. Nah, ini kelihatan kayak gitu di SO 21 kamu ada direktori nih, dir semua nih dari KPA sampai KPE terbaca seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita memindahkan folder KPB ke dalam KPA. Nah, lebih baik saya punya satu folder namanya KP di dalam SO 2021. Jadi, saya akan buat dulu CD SO 2021. Saya buat sebuah direktori namanya KP, kayak gitu. Nah, nanti saya move yang ada di, misalnya saya pindahkan KPA ke folder KP saya, kayak gitu ya. Jadi saya mau mengumpulkan nih masing-masing ke dalam KP saya. Itu perintahnya adalah move kalau tidak salah ya. Oh ya, ini mengubah nama. Ini. Mana nih? Nah, move, kalau baca ini move spasi argumen spasi, jadi komen spasi argumen. Move komennya, argumennya KPB, KPA. Nah, ini konsepnya adalah KPB dipindahkan ke KPA. Berarti kalau saya mau, berarti move KPA ke KP. Seperti itu. Nah, satu direktori move. Sekarang saya coba keluar, terus saya coba
dir SO 2021. Nah, saya lihat, saya ada folder KP, lalu KP B, C, dan E. Nah, KPA-nya udah nggak ada. KPA-nya ada di KP, seperti itu. Nah, coba saya cek, dir SO 2021, Lexus, KP. Oke, dia nggak mau. Kita coba berarti masuk ke, coba kalau, pasti nggak mau. Bukan backslash. Berarti saya harus masuk nih. CD, SO 2021, lalu dir KP. Nah, di dir KP sudah ada KPA saya, seperti itu. Nah, Anda mau cek di sini ya, KPA-nya udah pindah ke dalam. Oke. Lalu mengubah nama folder gitu ya, KPB menjadi KPB 2021 seperti itu. Jadi ya rename argumen-argumen. Nah, karena KPB spasi 2021 ini punya spasi, maka pakai petik kayak gitu. Oke, saya rubah name-nya yang folder KP aja ya, kayak gitu ya. Rename KP menjadi KP 2021. Nah, seperti itu. Lalu SO 2021 KP tadi udah berubah jadi KP 2021. Oke. Kalau ada pertanyaan atau apa silakan ya. Ini teman-teman boleh coba waktu di kelas sekarang sama-sama atau ya nanti juga enggak apa-apa lah. Terserah atur waktu yang baik buat teman-teman. Oke, saya pikir ada chat di saya. Saya balik. Nah, ini untuk hapus folder gitu ya, teman-teman boleh coba nih hapus folder. Berarti rmdir lalu folder name. Kalau dia punya, kalau enggak punya di subdirectory, jadi kayak tadi KP, saya mau hapus KP ya langsung gitu ya KP di sini ya. Tapi kalau misalnya saya mau hapus KPA yang ada di dalam KP tadi, maka ya saya pakai ini. Gitu dia punya subdirectory seperti itu. Oke. Lalu ini melakukan enkripsi. Jadi ya, mari kita coba yang enkripsi ini. Saya langsung SO 2021-nya ya, yang gede ya, kayak gitu ya. Misal, oke, encrypting file gitu ya. Nah, E ini for encrypt gitu ya, D ini for decrypt sebenarnya gitu ya. DS ini untuk membantu di mana apa yang mau kamu encrypt gitu ya, file atau folder name ya, terserah, bisa file bisa folder name. Nah, kalau saya kembali, nah ini warnanya jadi hijau kayak gini. Nah ini jadi hijau, jadi dia terencrypt. Kalau kalian mau coba ini nggak bisa dibuka atau waktu buka saya butuh authentication, maka coba log out setelah encrypt ini log out gitu ya, log out terus masuk sebagai user biasa. Yang boleh lihat ini hanya yang administrator. Kebetulan saya share di sini administrator. Nanti kalian boleh coba ya untuk encrypt. Nah, terus kalian bisa untuk decrypt-nya sama konsepnya tapi D gitu ya. Ini decrypt. Nah, apa itu encrypt sama decrypt? Itu proses untuk ya proses di dalam enkripsi. Detailnya mungkin sudah pernah mendengar istilah enkripsi waktu di introduction to CS barangkali. Sudah pernah mendengar istilah enkripsi di introduction to CS? Di semester 1? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti akhirnya sudah tahu. Jadi nanti detailnya ketika teman-teman nanti dapat di Information Security Assurance, seperti itu. Ya, yang penting udah terbiasa dulu. Nah, ini contoh enkripsi folder tadi. Nah, ini sebenarnya
CMD juga bisa untuk melakukan untuk networking atau jaringan. Nah, paling sering dipakai adalah untuk ngeping gitu ya, atau IP config. IP config ini untuk tahu IP komputer kita berapa. Nah, yang IP config saya tidak akan lakukan, silakan teman-teman lakukan sendiri. Ini untuk ngeping ping tujuan. Nah, beberapa server di luar sana itu mungkin menutup untuk bisa di-ping. Kayak gitu. Misal saya masuk dulu ya. Lalu Oke. Ada beberapa yang menutup perintah ping untuk masuk ke sel. Contohnya kayak mungkin harusnya ini. Nah, ada beberapa yang kalau ping itu akan memberikan gitu ya. Nah, ketika dia ngomong request sign up, tapi ketika saya akses my.ubay.id lewat browser dan lain sebagainya, oke, kayak gitu ya. Jadi tidak request time out kayak gitu. Berarti sebenarnya dia ini lagi nutup servernya lagi menutup untuk permintaan ping dari luar. Nah, contoh coba ULS. Nah, di ULS dia memberikan reply kayak gitu. Memberikan reply bahwa saya dari tempatnya saya dengan jaringannya saya tuh berhasil ngeping ke sana kayak gitu. Sebenarnya ngeping ini kan menandakan bahwa saya berhasil atau tidak dalam meminta request sambil menunggu reply-nya atau menunggu konfirmasi dari server bahwa request Anda diterima. Seperti itu. Nah, ini send 4, receive 4, loss-nya 0. Kayak itu beda sama di atas. Tapi My Ubayanya saya bisa akses Bu lewat browser. Yes, you can kayak gitu. Dia berarti servernya hanya nutup permintaan ping. Kayak gitu. Seperti itu contoh. Kayak IP config di sana. Tracer kayak gitu. Sebenarnya tracer ini adalah ping dengan memberikan rute hub. Jadi kalau kita misalnya di jaringan itu dari tempat A ke tempat C itu nge-hub dulu ke B. Jadi A ke B terus B nanti ke C kayak gitu. Jadi misal ULS kan tadi kan yang memberikan reply ya. Nah ini dia ngomong over maximum of 30 hoops. Nah kita lihat sambil nunggu berapa sih hubnya dari tempatnya saya ke sana. Nah ini sebenarnya untuk melihat jalur koneksi aja dari tempatnya kita ke IP tujuan. Nah sambil nunggu. Nah ini IP config teman-teman bisa nyoba sendiri untuk bisa tahu IP address dan lain sebagainya punya teman-teman gitu ya. Oke, ini masih nunggu. Nah, ini ping. Nah, ini SFC gitu ya, komen SFC komen gitu ya. Untuk memverifikasi dan mengganti file sistem Windows yang penting dikarenakan ada sebuah kerusakan. Seperti itu. Dan ini komennya macam-macam. Mau apa? Ada scan now, ada verify now, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, lalu kita juga bisa memberikan komen untuk shutdown komputer, ya, logout, terus hibernate, dan saya. Intinya semua sebenarnya kan komputer itu kan work by command ya, seperti itu ya, bekerja berdasarkan perintah ya. Jadi apapun yang Anda lakukan di sini kayak gitu ya, mudah karena ada user interface-nya dibantu. Anda tinggal klik, Anda tinggal ini ya, itu sebenarnya komen. Ketika saya klik next, sebenarnya saya memberikan komen pergi kemana, seperti itu sama. Jadi konsepnya CLI ini mirip, mau apapun lah, perintah apapun yang bisa berhubungan dengan sistem operasi yang tercatat, ya itu akan mereka lakukan. Seperti itu. Nah ya ini shutdown ya. Saya tidak akan shutdown komputer saya. Nah ini homework-nya, kita udah sampai di penghujung kelas gitu, karena kelas ini cukup udah materi hari ini sebenarnya, karena nyoba kok. Nah di homework-nya pun Anda cuma nyoba, carilah minimal 5 komen di CMD selain yang terjadi. Komennya jangan yang berbahaya gitu ya, yang sederhana aja gitu, yang biasa-biasa aja. Nah buatlah dokumentasi,
dan dikumpulkan di URS. Waktunya 50 menit sebenarnya dikumpulkan hari ini, tapi saya kasih batas waktu kalau nggak salah sampai 15.45 atau sampai kelas ini berakhir. Sampai di, nah ini dia 30 hub, tapi ini totalnya ada sampai hub 1, 2, 3, lalu ini request timeout-nya ditutup di sini, lalu lanjut ke 6, 7, dan 8, seperti itu. Nah, kelihatan ya ini pakai dari server URS-nya ini koneksinya menggunakan Indosat. Ada yang di Ubaya tuh, kalau setahu saya di Ubaya itu ada 2, Telkomsel dan Indosat. Kalau tidak salah Telkomsel yang cukup besar, jadi kayak sekitar 60% atau 70% itu providernya Telkomsel, sisanya tuh yang Indosat, setahu saya ya, yang dari saya cek dari berbagai service punyanya Ubaya. Nah, beberapa yang penting di Ubaya memang PIN-nya ditutup, apanya ditutup dan lain sebagainya, supaya ya itu untuk keamanan. Ubaya cukup aman, webnya dan lain sebagainya ya cukup aman menurut saya, walaupun pasti ada serangan ya, serangan itu tidak mungkin terhindarkan ya, pasti ada, cuma sejauh ini sih cukup aman seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Bro, kalau misalnya perintah-perintah yang kayak agak penting, contohnya buka aplikasi gitu, boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting kan untuk tugas kan, maksudnya ya, siapa nih? Justin ya. Untuk tugas Iya. ya, ini pertanyaanmu berkenaan dengan tugas ya, boleh. Kan kalau saya sih ya, saya nih kan orang yang berdasarkan perintah apa yang diberitahukan gitu ya. Kalau saya baca dari PowerPoint-nya cuma ada 5 komen CMD selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya berarti selain yang ada di PowerPoint gitu kan, seperti itu. Jadi ya boleh aja open software gitu kan, atau Anda bisa buka aplikasi atau save hasil dan lain sebagainya, save state, ya macam-macam banyak. Jadi boleh. Toh yang tadi dicontohkan seperti buat folder, move folder, delete folder dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kalau kamu bilang nggak penting ya tergantung ya, penting nggak penting setiap orang kan beda-beda ya. Itu juga intinya itu bukan maksudnya yang tadi dicontohkan di kelas dan juga yang di PowerPoint kan tuh hal-hal yang sederhana. Jadi tidak apa-apa kalau tugasnya juga berhubungan dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Oke, makasih, Bu. Thank you, Justin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama ya, kumpulkan dalam bentuk PDF dengan NRP underscore nama underscore W6 ya, kayak gitulah. Sama ya, penamaannya disesuaikan aja. PDF-nya di dalamnya ya sesuai, ada screen capture, ada penjelasan singkat gitu. Kalau usah panjang-panjang, yang penting singkat aja. 5 gitu ya, mintanya 5. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kelas saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan di week 7.